Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Farisi dengan NIM F1S1211060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project UAS saya, yaitu analisis kepuasan pengguna terhadap website sistem informasi akademik atau SIAKAD di Universitas Jambi menggunakan metode web call. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah elemen komposit yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang diidentifikasikan oleh peneliti untuk memperoleh data, di mana data tersebut akan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Untuk populasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa statistika terapan R02 dan R05 sebanyak 50 orang. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan sampel random sampling, yaitu menggunakan rumus Rovin. Rumus Rovin yaitu total sampel sama dengan total populasi dibagi 1 ditambah total populasi dikali margin of error pangkat 2. Dari rumus tersebut, kami menggunakan margin of error sebanyak 10%, sehingga total sampel sebanyak 50, yaitu jumlah populasi dibagi 1 ditambah 50 dikali margin of error sebanyak 10/100 pangkat 2 dengan hasil 33. Selanjutnya, untuk kuesioner yang telah kami sebar, kami menggunakan 4 variabel. Antara lain, yang pertama ada akurasi. Dengan pertanyaan pertama, apakah sistem informasi memberikan data yang akurat dengan kode ACC1. Selanjutnya, apakah Anda puas dengan akurasi dari sistem informasi ini dengan kode ACC2. Untuk variabel kedua yaitu format. Apakah dengan pertanyaan, apakah menurut Anda informasi sistem ini disajikan dalam format yang berguna dengan kode FMT1. Yang pertanyaan kedua, apakah sistem informasi ini memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti dengan kode FMT2. Dan yang ketiga, apakah alur sistem informasi ini jelas dengan kode FMT3. Untuk variabel yang ketiga yaitu ease of use. Dengan pertanyaan, apakah sistemnya mudah digunakan dengan kode EUO1. Yang kedua, apakah sistem ini efisien dengan kode EUO2. Dan yang ketiga, apakah sistem ini user friendly dengan kode EUO3. Untuk variabel yang terakhir yaitu konten. Untuk pertanyaan pertama, apakah sistem informasi ini menyediakan informasi yang tepat yang Anda butuhkan dengan kode CNT1. Pertanyaan yang kedua, apakah informasi dari konten memenuhi kebutuhan Anda dengan kode CNT2. Yang ketiga, apakah sistem informasi memberikan bantuan yang tepat atau exactly tentang apa yang Anda butuhkan dengan kode CNT3. Dan terakhir, apakah sistem informasi menyediakan cukup informasi dengan kode CNT4. Untuk hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah variabel web qual 4.0, yaitu information accuracy atau akurasi data mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna akhir atau use satisfaction SIAKAD pada mahasiswa Universitas Jambi. Yang kedua, variabel web qual 4.0 yaitu format mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna akhir atau user satisfaction SIAKAD pada mahasiswa Universitas Jambi. Dan yang terakhir ada variabel web qual 4.0 yaitu ease of use mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna akhir atau user satisfaction SIAKAD pada mahasiswa Universitas Jambi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data di Smart PLS. Yang pertama, kita pilih project yang akan kita analisis. Kedua, kita pilih model type-nya yaitu PLS SEM. Kemudian kita kasih nama modelnya. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita pilih nama kode. Dan kita drag ke sini.
Selanjutnya connect. Yang selanjutnya kita klik tombol calculate dan klik start calculation. Kode ACC1 yaitu 0,936. Untuk loading vektornya lebih besar dari loading target, berarti data itu valid. Kemudian ACC2 0,920 dan loading vektornya lebih besar daripada loading target dan data itu valid. Untuk FMT1 yaitu 0,878 dan loading vektornya lebih besar daripada loading target dan itu valid. FMT2 yaitu 0,912, loading vektornya lebih besar dari loading target, valid. FMT3 0,898, loading vektornya lebih besar dari loading target, itu valid. Kemudian untuk EUO1 0,936 dan loading vektornya lebih besar dari loading target, itu valid. Untuk EUO2 0,893, loading vektornya lebih besar dari loading target, itu valid. Untuk EUO3 0,827 dan loading vektornya lebih besar dari loading target, itu valid. Kemudian untuk CNT1 0,884 dan loading vektornya lebih besar dari loading target, data itu valid. CNT2 0,898, loading vektornya lebih besar dari loading target, itu valid. Dan CNT3 0,892, loading vektornya lebih besar dari loading target dan itu valid. Criminal validity, kita klik Forner Locker Registration. Di sini untuk kode ACC1 diskriminasi validity-nya yaitu 0,928, untuk CNT yaitu 0,878, untuk EUO yaitu 0,886, dan yang terakhir FMT yaitu 0,89, CNT yaitu 0,896. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, yang pertama kita ke construction, reliability and validity. Kemudian kita klik overview. Di sini kita bisa lihat untuk ACC const batch alpha-nya yaitu 0,893, composite reliability-nya 0,925. Selanjutnya dan itu reliable. Selanjutnya yaitu CNT yaitu 0,877 untuk construct alpha dan composite reliability-nya yaitu 0,924. Untuk FMT yaitu 0,901 untuk crunch batch alpha dan composite reliability-nya yaitu 0,931, dan terakhir yaitu EUO untuk crunch batch alpha-nya yaitu 0,863 dan untuk composite reliability-nya yaitu 0,916. Selanjutnya yaitu outer model. Dibahas mengenai hubungan antara variabel latent dengan step indikator yang dapat dibuktikan dengan nilai average variance extracted atau AV. Di sini untuk melihatnya kita masih di construction tadi, dan di overview di sini kita dapat melihat di tabel average variance extracted atau AV. Kita lihat untuk ACC di sini 0,861, untuk CNT di sini 0,771, EUO 0,785 dan FMT 0,771. Itu inner model. Untuk inner model kita ke R square, kemudian klik overview. Di sini kita dapat melihat total R square-nya yaitu 0,838 di variabel ease of use. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji hipotesis.
Di Smart PLS kita klik calculate, kemudian bootstrapping, dan di sini kita ganti 0,1 karena signifikan level ini sesuai dengan margin error. Untuk melihatnya kita ke part coefficient, kemudian main stdv t values p values, dan yang terakhir kita masuk ke pembahasan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa hal berkaitan dengan analisis ini dijelaskan melalui gambar dan tabel uji hipotesis berdasarkan variabel WebQual 4.0 yang merupakan faktor prediktor. Model konseptual pada analisis ini mempengaruhi kepuasan pengguna atau user satisfaction, di mana dalam penelitian ini merupakan mahasiswa ease of use, akurasi, format berpengaruh positif terhadap konten. Dapat dilihat berdasarkan tabel 7 bahwa dua variabel pada analisis ini memiliki hasil uji yang signifikan. Perolehan data di atas menjadi pendukung bahwa pengguna sudah puas terhadap aplikasi Syakat Unja. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.